Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan menyampaikan firman Tuhan yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi buat kebenaran firman-Mu, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang tertulis dalam Kisah Para Rasul, pasal 11, ayat 1 sampai ayat ke-18, demikianlah firman Tuhan. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut, katanya, "Aku sedang berdoa di kota Yope, tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi, dan aku melihat suatu penglihatan, suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, 'Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah kepadaku dan makanlah.' Tetapi aku berkata, 'Tidak Tuhan, tidak, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku.' Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari surga berkata kepadaku, 'Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semua ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata Roh kepadaku, 'Pergi bersama mereka dengan tidak bimbang.' Dan keenam saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu, dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, 'Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu.' Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan, 'Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus.' Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia?" Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keputusan Petrus untuk menaati Tuhan dan memberitakan Injil kepada Kornelius menjadi masalah di Yerusalem. Beberapa golongan murid Yesus yang ketat di dalam tradisi Yahudi berdebat dengan Petrus. Maka Petrus pun berusaha menjelaskan rencana Allah memanggil bangsa-bangsa lain sama seperti dia telah memanggil Israel. Dia menceritakan penglihatannya dan penglihatan yang dilihat oleh Kornelius. Ada suatu hal yang sangat unik dari penglihatan kedua orang ini. Keunikannya adalah bahwa Petrus melihat binatang-binatang haram di dalam penglihatannya, sedangkan Kornelius melihat seorang malaikat Allah. Seorang rasul melihat binatang-binatang haram dan seorang kafir melihat malaikat. Penglihatan Petrus mengajarkan kepada Petrus bahwa dia tidak boleh menganggap haram apa yang Tuhan tidak anggap haram. Sedangkan penglihatan Kornelius mengajarkan kepada dia bahwa dia telah diperkenankan oleh Tuhan dan tidak dianggap najis. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pengalaman Petrus ini membuat dia belajar untuk tidak menganggap orang lain najis. Ternyata penglihatan ini bukan hanya untuk mengajar Petrus saja, tetapi juga untuk mengajar orang-orang Yahudi lain yang telah menjadi murid Yesus. Mereka juga perlu tahu bahwa Tuhan tidak mau mereka menyebut orang lain najis. Jika Tuhan menganggap Kornelius layak melihat seorang malaikat dan mendengarkan pesan Allah kepada dia,
maka tidak masuk akal kalau ada orang Yahudi yang menganggap Kornelius najis. Hal kedua yang Petrus tekankan adalah bahwa Allah mengajarkan semuanya dan dia hanya menaati Allah saja. Allah lah yang mempersiapkan Kornelius untuk mendengarkan berita Injil. Allah juga yang memerintahkan Petrus untuk datang ke rumah Kornelius dan memberitakan Injil di sana. Allah jugalah yang membuka telinga Kornelius dan seisi rumahnya, sehingga mereka percaya kepada pemberitaan Petrus. Allah jugalah yang mencurahkan Roh Kudus ke Kornelius dan semua orang yang mendengar berita Injil dari Petrus. Dan yang ketiga, Yesus Petrus tekankan adalah karunia yang sama yang telah diterima oleh para murid, sekarang diberikan dengan limpah juga kepada Kornelius. Murid-murid berdoa menaati dia dengan sabar di dalam rumah, penuh ketakutan dan kegentaran hingga akhirnya mendapatkan karunia Roh Kudus. Kornelius juga adalah seorang yang tekun di dalam menantikan Tuhan dan berdoa kepada Tuhan, hingga akhirnya menerima karunia Roh Kudus atasnya. Karunia ini adalah karunia jiwa yang menyala-nyala untuk mengabarkan Kristus dan memuliakan namanya. Inilah karunia yang diperoleh para murid di Yerusalem dan yang juga diperoleh Kornelius di Kaisarea. Tuhan tidak lagi memberikan perbedaan, sekat-sekat, prasangka, dan diskriminasi sudah langsung terlacak saat kita membaca teks kali ini. Ketika Rasul Simon Petrus masuk ke kota Yerusalem dan orang-orang dari golongan yang bersunat adalah orang-orang Yahudi yang telah dipertobatkan dan masih memelihara pentingnya sunat, berselisih pendapat dengan dia. Mereka mengecam perbuatan Petrus yang telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama. Mereka beranggapan itu sebagai suatu kejahatan, ya, dan Petrus telah menodai jika bukan mengkhianati kehormatan jabatan kerasulannya, sehingga harus dibawa ke hadapan jemaat. Lalu Petrus memberikan penjelasan yang lengkap dan memandai tentang persoalan itu. Ia tidak menambah-nambah lagi pernyataan untuk membela diri atau meminta maaf untuk memuaskan hati mereka. Sebaliknya, Petrus menjelaskan dengan runtut bahwa Allah sendiri yang datang kepadanya melalui penglihatan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Petrus memberitahu mereka bahwa penglihatan itu terjadi sampai 3 kali. Ya, perintah yang sama yaitu untuk menyembelih dan memakan, dan alasan yang sama yaitu bahwa apa yang telah dinyatakan tahir oleh Allah tidak boleh disebut haram. Diulangi untuk kedua dan ketiga kalinya, dan untuk menegaskan lebih jauh kepadanya bahwa itu adalah penglihatan ilahi. Hal-hal yang dilihatnya itu tidak hilang begitu saja, tetapi semuanya ditarik kembali ke langit, yaitu dari mana mereka turun. Begitu pula selanjutnya ketika Petrus mendapatkan tuntunan khusus dari Roh Kudus, menyuruh dia pergi bersama mereka yang diutus dari Kaisarea itu dengan tidak bimbang. Meskipun orang-orang yang hendak didatanginya dan yang berangkat bersamanya itu bukan orang Yahudi, ia tidak boleh ragu pergi bersama mereka. Sebaliknya, Kornelius juga mendapat penglihatan, dan berdasarkan penglihatan itu ia dituntun untuk menyuruh orang pergi kepada Petrus. Kornelius diteguhkan oleh penglihatan Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepadamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu. Kita lihat dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 14. Dan karena itu sangatlah penting bagimu dan sangat besar manfaatnya untukmu jika kamu menyuruh orang pergi kepadanya. Perjumpaan kedua kisah ini melengkapi bukti bahwa Allah memang berkehendak supaya Petrus membawa orang-orang bukan Yahudi itu ke dalam persekutuan jemaat, juga menegaskan peran Roh Kudus dalam mengubah pandangan yang sudah terkotak-kotak dan kaku tersebut, mengubah hati mereka yang berbelenggu tradisi menjadi hati yang hangat dan penuh kasih, menghapuskan sekat-sekat prasangka dan diskriminasi. Petrus mendapat suatu kebenaran yang baru dari Tuhan. Jadi ini yang menjadi sesuatu hal yang berbeda dalam panggilan dan apa yang dilakukan oleh Petrus. Ya, Petrus mendapat suatu kebenaran yang baru dari Tuhan dan ia mau bertindak sesuai dengan kebenaran yang baru itu, sehingga ia mau pergi ke rumah Kornelius, ia mau memberitakan Injil kepada Kornelius dan keluarganya, ia mau membaptis Kornelius dan keluarganya,
penjelasan Petrus atas tindakannya dapat ditinjau dari beberapa hal, yaitu tindakan Petrus didasarkan atas kesaksian pribadinya, atas tuntunan Roh Tuhan. Tuntunan itu terjadi ketika Petrus sedang berdoa. Penglihatan atas tuntunan ilahi itu terjadi sampai 3 kali. Perginya Petrus ke Kaisaria pun atas perintah Roh Tuhan, bahwa Roh Tuhan pun bekerja atas Kornelius, orang asing itu, sehingga ia menyuruh orang menjemput Petrus. Jadi inilah ya kebenaran firman Tuhan melalui ya Kisah Para Rasul 11 ayat 1 sampai ayat 18, bahwa sesungguhnya ini adalah merupakan pekerjaan Tuhan di dalam ya pelayanan Petrus untuk memberitakan keselamatan, untuk memberitakan firman Tuhan, bukan hanya kepada orang Yahudi, tapi juga kepada orang non-Yahudi. Bukan hanya kepada orang yang bersunat, tapi yang tidak bersunat. Dan ini adalah tugas panggilan dalam suruhan Tuhan sebagai orang percaya, agar kita juga menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan menjadi saksi akan keselamatan yang telah dinyatakan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang menjadi aplikasi perenungan bagi kita, yang pertama, ya tidak peduli apa latar belakang kita dan orang lain, baik suku, ras, bangsa, dan bahkan ya agama bangsa-bangsa yang lain. Tugas membangun perjumpaan dan atau jembatan dengan memulihkan relasi antara manusia adalah pekerjaan yang tidak mudah. Kalau kita tidak dapat dikatakan mustahil. Namun dengan mendalami pembacaan kali ini, kita diajar untuk melalui sosok serta sikap dan pelayanan seorang Rasul Petrus, bahwa penghapusan sekat-sekat itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Ya, baik di dalam gereja atau diri pribadi dan keluarga kita, dan berwujud di kehidupan nyata kita dengan sesama manusia, serta segala ciptaan Tuhan di dunia ini. Ketika kita tidak berburuk sangka kepada siapapun, dengan waspada tetap bersedia menerima siapapun di lingkungan bagaimanapun, lebih berani memberi ruang kepada perbedaan, saling menghargai, menghormati, dan tulus mengasihi tanpa membeda-bedakan. Karena kita pun sudah dan selalu diterima Tuhan apa adanya. Gereja yang bertumbuh adalah gereja yang berpusat kepada Kristus. Gereja yang menyehatkan adalah gereja yang seluruh dinamikanya dikendalikan oleh Kristus. Gereja yang diberkati adalah gereja yang mengutamakan Kristus. Gereja yang menyejukkan adalah gereja yang siap berubah menjadi serupa dengan karakter Kristus. Gereja yang berbuah adalah gereja yang bersukacita karena mengenali pekerjaan Allah yang nyata di tengah-tengah umatnya. Sungguh penting bagi setiap orang percaya untuk terus mengutamakan Tuhan dalam perencanaan dan pekerjaan pelayanan. Adalah penting bagi jemaat untuk senantiasa mendoakan mereka. Rupanya kehendak Tuhan itu berbeda. Sebagai bangsa terpilih, tidak seharusnya membuat mereka, bangsa Yahudi yang telah menerima Kristus, lantas mengklaim menjadi pemilik tunggal Kristus itu sendiri. Allah adalah Allah yang universal, milik setiap umat manusia. Maka paradigma sebagai bangsa terpilih yang eksklusif harus dirubah menjadi inklusif. Bukan tertutup dan menutupi berkat, namun terbuka dan menjadi jalan berkat. Bukankah kita juga pernah terjebak bersikap prosesif dan mempertahankan merasa milik sendiri dalam sikap kehidupan beriman kita? Mari kita memperbarui diri sebagai pewarta Injil Kristus yang bersifat terbuka. Jadi ini sikap yang harus kita lakukan. Maka ya kita harus ya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita sudah dibenarkan oleh firman Tuhan, maka kita harus juga menyampaikan kebenaran firman. Ketika kita telah menerima keselamatan daripada Tuhan, maka kita juga harus memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita ya di dalam kehidupan kita telah menerima berkat daripada Tuhan, maka kita juga harus menjadi saluran berkat dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih, maka melalui firman Tuhan ini yang menjadi aplikasi yang kedua, bahwa kasih karunia Allah itu berlaku untuk semua, ya, sesuai dengan kehendak Allah itu sendiri. Karena siapapun termasuk orang-orang Kristen tidak berhak mengatur Allah, apalagi menghalang-halanginya untuk memberi kasih karunia-Nya kepada orang lain. Kita harus mengakui hal ini, yaitu bahwa Tuhan pun menginginkan orang lain yang mungkin tidak sesaleh kita untuk mengalami keselamatan daripada Roh Kudus. Maka saudara yang terkasih, mari kita hilangkanlah tembok-tembok di antara kita. Dan ini sering terjadi, ya. Kita lihat
ya di antara kita sendiri sesama orang Kristen, kadang-kadang ada pemahaman yang menganggap bahwa hanya gereja tertentu, tanda kutip, yang memiliki Roh Kudus, sedangkan gereja lain, tanda kutip, itu sudah menjadi duniawi, tidak ada karya Roh Kudus. Lebih spesifik lagi, kadang-kadang terdengar kesaksian yang bersifat menghakimi, yaitu bahwa dirinya adalah hamba Tuhan yang sudah bertobat dan penuh dengan Roh Kudus, sedangkan hamba Tuhan yang satu ataupun yang lain itu masih belum bertobat dan tidak memiliki Roh Kudus. Ini semua termasuk bentuk-bentuk kesombongan rohani yang seringkali tidak didasari dan mungkin tidak mau disadari. Selama kita menganggap diri lebih rohani, lebih hebat, lebih agamais, lebih populer, lebih bijak atau seterusnya dari orang lain, maka sulit bagi kita untuk menerima dan mengakui bahwa Tuhan pun berkenan berkarya atas orang lain tersebut. Bahkan kalau bisa pun kita mengontrol Allah supaya menyalurkan kasih dan berkatnya hanya kepada orang-orang tertentu saja sesuai kehendak kita, bukan lagi kehendak Tuhan. Ya, pertanyaan sederhana, siapakah kita sehingga kita merasa berhak menentukan siapa yang diselamatkan dan siapa yang tidak diselamatkan? Siapakah kita sehingga merasa kecewa ketika Tuhan memberkati orang lain yang mungkin tidak sejalan atau tidak searah dengan kita? Adakah orang yang memiliki kuasa untuk menghalangi kasih dan berkat Tuhan bagi orang lain, bahkan bagi semua orang? Jadi mari saudara yang terkasih, ya di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya, setidaknya kita harus seia sekata dan kita harus bersama untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, bukan mengklaim bahwa kita yang paling benar, gereja kita yang paling benar, gereja kita yang penuh dengan Roh Kudus, gereja orang lain tidak ada Roh Kudusnya. Maka saatnya lah kita bertobat, saatnya lah kita bekerja sama, saatnya lah kita mengumpulkan kekuatan untuk memberitakan firman Tuhan ke seluruh dunia ini. Jadi itu adalah pusat panggilan kita, itu adalah hakikat panggilan kita, yaitu untuk menyampaikan keselamatan dari kehidupan kita sampai kepada ujung bumi ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang menjadi juga perenungan bagi kita yang ketiga, bahwa orang yang telah menerima kasih karunia dipanggil untuk menjadi alat Tuhan untuk memberitakan dan memimpin orang lain kepada kasih karunia yang telah menerima kasih karunia. Dipanggil untuk menjadi alat Tuhan untuk memberitakan dan memimpin orang lain kepada kasih karunia yang membawa kehidupan. Nah, seharusnya kita menyibukkan diri dengan tugas ini, bukan dengan membatasi ruang gerak Allah dalam menyelamatkan orang-orang yang dikehendakinya. Kita mestinya berpikir dan berbuat sesuatu yang dapat membawa orang-orang yang selama ini mungkin masih jauh dari jalan-jalan Tuhan untuk semakin dekat kepada Tuhan. Dan kita sulit membawa mereka dekat kepada Tuhan selama kita menghakimi mereka sebagai orang-orang berdosa, seolah-olah kita jauh lebih suci. Apalagi kalau kita memakai teks-teks tertentu dalam Alkitab untuk mendiskreditkan mereka. Kalaupun mereka berdosa, sama seperti kita juga tidak luput dari dosa, maka cara terbaik adalah dengan menunjukkan kepedulian dan kasih Allah atas mereka, sama seperti kita juga telah menerima dan merasakannya. Tentu melalui kata-kata, relasi, dan tindakan kita sehari-hari, keselamatan yang dari Tuhan dianugerahkan bagi kita dan juga bagi orang lain, dan pekerjaan kita adalah meneruskan pemberitaan tentang kasih dan keselamatan yang dari Allah itu kepada orang di sekitar kita. Maka saudara yang terkasih, berbahagialah kita, dan semua pribadi di antara kita yang percaya bahwa oleh karena kelimpahan kasih setia dan kasih karunia-Nya, maka Tuhan Allah juga sudah mengaruniakan pertobatan dan pengampunan bagi kita dan bagi bangsa-bangsa lain, serta menerima bagian hidup kekal di kerajaan-Nya sepanjang masa. Karena Dia, Yesus Kristus Tuhan kita, menyatakan firman-Nya dengan kelimpahan kasih setia dan kasih karunia-Nya kepada kita. Berbahagialah kita dan semua pribadi antara kita yang dengan iman yang teguh sudah menerima berita kabar baik kepadanya, yaitu kabar baik yang mendatangkan keselamatan bagi kita dan bagi seluruh isi rumah kita, serta setia menyampaikan kepada istri, suami, anak, cucu, orang tua, mertua, dan menantu dengan sukacita dan kepada orang lain. Karena Dia sudah menyediakan upah besar bagi kita di kerajaan-Nya sepanjang masa.
Maka berbahagialah kita dan semua pribadi di antara kita yang sudah dengan sepenuh hati dan segenap jiwa menerima karunia pertobatan, serta setia dan bersujud beribadah, berdoa, bersyukur, menyembah, memuji, dan memuliakan namanya. Karena Dia sudah menyediakan bagi kita bagian hidup kekal yang penuh sukacita dan damai sejahtera dengan Allah Bapa yang bertahta di surga. Jadi inilah sukacita kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Kita juga orang yang sudah menerima kasih karunia, dipanggil untuk menjadi alat Tuhan untuk memberitakan dan memimpin orang lain kepada kasih karunia yang membawa kehidupan. Bapak Ibu Saudara, ya, poin yang berikut yang menjadi perenungan bagi kita yang keempat, ya, Allah tidak membeda-bedakan orang. Ya, perhatian dan cinta kasih-Nya tidak bisa dibatasi hanya di wilayah tertentu. Rahmat dan anugerah-Nya tidak dicurahkan hanya kepada tokoh tertentu, ya, suku tertentu, gender tertentu, atau budaya tertentu saja. Oleh sebab itu Allah tidak boleh dibatasi karyanya di kawasan orang Yahudi. Dengan perkataan lain, Allah tidak membangun tembok, tetapi Allah justru membangun jembatan. Ya, Allah tidak membangun tembok, tetapi Allah juga membangun jembatan. Di dalam diri Kristus, Allah meninggalkan surga dan masuk ke dalam dunia, bahkan menjadi manusia dan berkomunikasi dengan manusia. Allah juga solidar dengan manusia sampai kepada penderitaan, ya, manusia yang paling dalam, yaitu kematian. Peristiwa salib bisa dipahami oleh orang yang sangat sederhana maupun orang yang paling jenius. Jalan kehidupan Yesus mengatasi jalan-jalan politik, jalan ekonomi, jalan perdamaian, dan seterusnya yang sedang dirintis oleh manusia. Kesetiaan yang dibangun umatnya mengatasi kesetiaan terhadap bangsa, mengatasi fanatisme, suku, atau budaya. Dalam dunia yang penuh dengan pertentangan dan krisis, dan bahkan ketika primordialisme tumbuh subur, kekristenan harus merangkul dan membangun jembatan-jembatan komunikasi. Injil Kerajaan Allah adalah kabar baik yang harus disampaikan dengan berpedoman kepada Yesus. Fanatisme atau eksklusivisme bertentangan dengan nilai-nilai Kristiani. Memeluk Kristen erat-erat dan merasa diri selamat sementara melihat orang lain dengan penuh kecurigaan sangat bertentangan dengan semangat Yesus atau jiwa inkarnasi. Bukan saatnya menghindari orang lain, tetapi inilah saatnya merangkul orang lain dalam semangat persaudaraan dan semangat cinta kasih. Sebab Yesus bukan milik kita saja, tetapi Yesus adalah milik semua orang. Jadi ini yang menjadi kesadaran bagi kita, agar kita menyadari bahwa orang lain, ya, saatnya lah kita, ya, bukan menghindari orang lain, tetapi inilah saatnya merangkul orang lain dalam semangat persaudaraan dan semangat cinta kasih. Sebab Yesus bukan milik kita saja, tetapi Yesus adalah milik semua orang. Jadi ini adalah sukacita kita. Baru yang terakhir yang menjadi perenungan bagi kita melalui firman Tuhan ini, yaitu, ya, melalui khotbah ini menyadarkan kita bagaimana pertanggungjawaban kita terhadap karunia Allah yang telah disediakan setiap saat. Apakah kita tergerak seperti Petrus? Apakah kita sudah dituntun oleh Allah untuk melakukan sesuatu yang bernilai kekal bagi seseorang? Ada banyak Kornelius di sekitar kita, sehingga ini menjadi kesempatan untuk melihat karya Allah. Mari kita melakukan sesuatu yang tidak hanya terikat pada aturan, tetapi melampaui itu yang membawa perubahan pada hidup orang lain. Mengalami pertobatan yang memimpin kepada hidup, ini membutuhkan tuntunan Allah dan keberanian seperti yang dialami oleh Petrus. Jadi inilah firman Tuhan yang boleh kami sampaikan kepada kita. Maka semangat penginjilan itu, semangat memberitakan kebenaran firman Tuhan, ya, jangan sampai hanya dibatasi oleh ruang, tempat, wilayah, tapi, ya, tugas kita adalah untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada setiap orang. Karena ini yang dikatakan oleh Tuhan kepada kita, bahwa kita harus, ya, menyampaikan firman Tuhan itu kepada setiap orang lain. Maka melalui pembacaan firman Tuhan hari ini, kita belajar bahwa Allah tidak membeda-bedakan manusia, apalagi Allah mau mengasihi kita orang percaya, demikian juga Dia mau mengasihi mereka yang belum percaya. Kasih setia dan anugerahnya bukan hanya diberikan kepada satu atau dua suku, bahasa tertentu saja, tetapi juga kepada setiap suku bangsa
dan bahasa yang berbeda, sekalipun karena inilah yang menjadi tujuan Kristus datang ke dunia ini. Karena kasih yang besar kepada dunia ini, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu, memberitakan kabar baik juga menjadi panggilan hidup kita, seperti Tuhan amanatkan kepada kita sebagai amanat agung. Ya, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Injil adalah kabar baik yang harus disampaikan kepada mereka yang membutuhkannya. Jadi inilah ya firman Tuhan yang boleh kami sampaikan kepada kita. Maka sekali lagi kami katakan, mari semangat penginjilan itu haruslah kita tingkatkan, karena dengan penginjilan itu maka ada orang yang bisa menerima firman Tuhan. Bagaimana mereka bisa mendengar kalau tidak ada yang mau memperdengarkan? Bagaimana mereka bisa ya mengerti kalau tidak ada orang yang mau mengajarkan kepada mereka? Maka mari saudara yang terkasih, ya bagaimana mereka bisa tahu kalau tidak ada yang memberitahu akan tentang firman Tuhan? Maka ini adalah tugas kita yang sudah terpanggil menjadi orang yang percaya. Termulialah Tuhan dalam kehidupan kita, dalam pemberitaan kita, dan di dalam segala pelayanan kita. Salam.